hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk hadir di rumah duka melaksanakan ibadah takziah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir atau yang mewakili. Yang sama kita hormati
pengurus Kostizam. Masya Allah. Kongsi kematian Surau Zamzam. Beserta anggota yang hadir semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku, nenek mama, alim ulama cadik pandai, kaum ibu bundu kanduang, para pemuda dan pemudi hadir. Alhamdulillah. Ini yang sangat luar biasa. Jarang-jarang terjadi. Biasa kalau takziah ko papa, ibu nanggaik-gaik saja itu. Kau hadir pemuda dan pemudi itu kan luar biasa itu. Karena pemuda itu capek kaki ringan tangan. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan generasi muda kita selalu istiqomah dalam kebaikan hendaknya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah memanggil hambanya menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah nantinya hendaknya. Beliau menghadap ke Allah dalam usia 73 tahun. Usia yang sangat luar biasa, melebihi usia Rasul. Ini adalah keberkahan. Mudah-mudahan kita berharap beliau dalam keadaan husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Semoga semua itu adalah kita nanti akan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah hendaknya. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Pak, leh terangah keluar, Pak? Leh. Oi, Masya Allah sampai ke Intan. Hari baru jam 9 kurang 10 lebih este. Karena sesudah itu masih ada cik lagi, 2 lagi tidak salah tuh tadi. Jadi tatib acaranya sangat luar biasa dan ternyata bagi-bagi pahala di sini. Bagus itu. Ini tidak monopoli saduala ustad gitu kan. Alhamdulillah luar biasa. Tadi ayat-ayat Al-Quran khataman lah dibawa oleh guru kita. Al-Quran dah dibacakan oleh guru kita. Masya Allah. Dan jaranglah terjadi seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu, bukan memuji, enggak. Kan kita sering juga takziah. Biasa kalau baliang protokol, ngaji, soal ceramah gitu kan. Ini ada khatamannya. Ada baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pilihan, dan juga termasuk zikir. Nah, itu luar biasa itu. Tidak semua majelis kongsi yang bisa melakukan itu. Ambo tidak muji deh Bapak Ibu. Menyampaikan yang nampak, yang tarasun, yang ambo alami tadi gitu kan. Kenapa kan coba takziah tempat-tempat lain gitu kan. Tapi luar biasa, tolong pertahankan itu. Tolong pertahankan, jangan sampai kita dapat bersama-sama hendaknya, ramai-ramai ya Pak. Takziah itu kan menghibur, mengunjungi saudara kita yang dalam berduka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita ini semuanya pasti yang namanya mengalami kematian atau maut. Dalam Al-Quran maut. Sering disampaikan oleh guru kita, kullu nafsin dhaikatul maut. Kullu itu kulla, tiap-tiap. Jadi seluruhnya yang bernafs, nafs itu bisa menyatakan hidup atau yang jiwa, bisa dalam kategorinya. Itu semuanya akan mengalami yang namanya maut. Tapi sebelum maut itu ada proses-prosesi dulu yang dilalui. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, yang terpenting bagi kita adalah
Bagaimana kita mempersiapkan untuk maut itu sendiri. Jadi kematian atau maut itu tidak bisa kita lari. Kama saja. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Kama saja engkau lari dek takui karena maut walaupun ke dalam benteng yang sangat kokoh. Atau ada karando kaco, ingin dia takui mati, buat karando dari kaco gitu kan. Tidak masuk angin ke dalam ada. Masuk ke dalamnya. Situ nan capek mati Karena tidak bisa mangok situ dah. Jadi tidak bisa lari. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan untuk maut itu. Itu yang penting. Apa yang penting kita persiapkan untuk maut itu? Ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita. Kita mengulanginya lagi. Ada hadisnya idza mata ibnu Adam, ada hadisnya idza matal insan. In qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau meninggal manusia, maka qata'. Qata' itu artinya terputus. Terputus. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ternyata memang seperti itu Bapak Ibu. Orang yang lama meninggal itu memang tidak bisa berbuat apa-apa lah doh. Jarang orang yang lama meninggal pai solat ke surau Zam-Zam. Ada Bu? Kalau jarang tuh ada tuh. Tidak ada. Alhamdulillah kue lah tiba. Masuk saya bang? Ya. Tiba kue berhenti lah. Abang kok pandai bana ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi, ya Pak, tiba kue berhenti lah Pak. Ya pada ibu lah tiba beliau bekau gitu kan. Pulang sewa kan tidak mungkin dah itu kan. Jangan pulanglah Pak. Ya, Bapak Ibu hadirin. Jadi, apabila meninggal manusia itu katok. Katok itu artinya terputus. Awak kalau di Minang kan acok menyebut Sarawak katok, Sarawak kotok. Iyalah tiba lah kuah. Susu lah tu. Masya Allah. Iko balabi nampak iko. Masih ada celai kah? Mereka dua. Jadi katok itu artinya terputus. Kalau Sarawak katok, Sarawak pontong, Sarawak putih. Gitu. Jadi terputus. Biasanya dulu, sewaktu kita hidup, rajin awak ke surau sati wakatu. Lama ninggah terputus. Tidak bisa kita ke surau lagi. Dulu awak rajin melaksanakan puasa Senin Khamis. Tak kala meninggal, tidak bisa kita puasa lagi. Jadi terputus seluruhnya. Jadi seluruh yang berkaitan dengan sifatnya dunia, itu terputus. Illa min salasin, kata Rasul. Ada 3 yang tidak. 3 ko sawakatu duit ko yang wa usahawan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sudah 3 ko lah tu, bilang leh. Makan apa tadi ya? Karena makan kue lo. Iya. Jadi kalau nalah Pak, bagi-bagi saya dalam dulu. Gitu. Kalau kaluan kami berhenti leh. Gitu. Baru 5 menit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang tidak terputus itu, kata Rasul, sadaqah jariyah, sadaqatun jariyatun, sadaqah jariyah. Jadi sadaqah jariyah itu, dia terus mengalir, walaupun awak sudah terbaring di alam barzah, tubuh awak kok lancu. Lah ndak daun dan jadi orang awak lah, ndak daun jadi tanah, tapi kebaikan jariyah, amal sadaqah jariyah itu ngalir terus. Itu contoh tu goryang tiba tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan banyak sedekah-sedekah yang lain. Apalagi kini awak di Sumatera dalam keadaan berduka. Yang bisa awak berikan bantuan-bantu. Mungkin makanan-makanan. Apalagi daerah-daerah yang sudah terputus, sudah terkatak. Tidak ada air, tidak ada listrik. Tidak ada segala-galanya. Apapun sinyal handphone pun tidak ada. Saya lihat tuh daerah-daerah tuh sangat menyedihkan. Alhamdulillah Bapak Ibu awak masih diberikan Allah
tempat-tempat yang jauh dari musibah. Tapi musibah itu kita tidak tahu kapan dan di mananya. Mungkin semua itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita berikan. Dalam rangka itu adalah sebagai amal jariah. Termasuk diantaranya yang mudah saja. Ada ibu barasaki sakete atau bapak 100.000, 50.000 bali Al-Quran di pasar tu. Agianlah kamu sholat atau ke rumah saji, ke pondok-pondok Quran yang memang membutuhkan. Kau dapat tak baca ndaknya? Tu. Nyo kadang-kadang awak agi Al-Quran, tapi Al-Quran lah banyak situ. Bisa ditanya, kekurangan siko pak, bu, masjid ko, musolah ko, rumah Quran ko, rumah tahfiz ko, atau TPQ ko, MDTA ko. Tanya. Agian situ. Dibaca de anak, pandai dia, jangankan pandai, membaca saja, itu ngalir pahala kebaikan kepada kita. Itu bagaikan amal jariah. Jadi sedekah jariah itu sifatnya umum. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita luar gua. Itu bagian dari sedekah jariah tuh. Bapak Ibu hadirin, yo kalau di luar mungkin sabar dulu Pak, gitu kan. Yo, dibuat cik seorang panik lah ibu tu bekoh itu kan. Jadi oleh sebab itu, sedekah jariah itu dia akan mengalir terus walaupun kita sudah berada di alam lain. Enggak ada kita di alam dunia ini lagi. Jadi, mari kapan itu bisa kita lakukan? Hanya semasa hidup. Bapak Ibu, kita ada 13 episode yang harus awak lalui. Seluruh manusia pasti melalui itu. Laki, perempuan, gadang, ketek, tua, muda. Islam ataupun tidak. Satu, alam roh. Lah sudah. Kena awak lah jadi orang saya. Alam iradat. Alam rahim. Alam apa, Bu? Alam rahim. Ambo tak pernah hamil, Bu. Aku tanya dulu. Jadilah 9 bulan 10 hari lebih kurang. Bisa capek, bisa lambek. Zaman kini adalah bisa dipesan bagai tanggal cantik katanya gitu kan. Ingin keluar capek saya gitu kan. Bisa. Banyak macam. 9 bulan 10 hari. Mau ndak mau, siap ndak siap, harus keluar. Pindah. Jarang ya sampai 3 tahun dalam parwi itunya. Aduh, Bu. 3 tahun bantu tu. Lawa janggui keluar, Bu. Lawa sungui. Lah talok makan jari yang nanya tu. Jadi, mau ndak mau, pindah. Keluar. Kini alam dunia. Nang kampe ini gua. Ajan sangko lamoh lo dalam dunia ko lay. Kalau namandiang nangko 73 tahun. Awak wallahu alam, kita ndak tahu. Wa ma tadari nafsun bi ayin ardin tamut. Luqman 31 34 itu rahasia Allah. Ada 5 situ rahasia Allah itu. Umuah bara sadang dima kita akan wafat itu adalah rahasia Allah. Ndak tahu kita. Kita tinggal menjalaninya lagi. Jadi oleh sebab itu, selagi kita hidup, lakukanlah banyak kebaikan amal jariah. Jangan sagan-sagan. Kalau ada sebuah barokah itu kan di surau. Antan ke situ, mana bisa diantan. Ndak perlu diimbau lo, dek pengurus doh. Kamu perlu kandaan pengurus tuh. Pak, ada sebuah barokah, Pak. Kami ingin kuah. Kami ingin kuah. Kami ingin kuah. Atau pay wirid. Pay wirid ke surau kan. Jinjiang saya enggak di jinjiang, bawa ke surau tuh. Kok apa ke namanya tuh goreng, kacang padi, onde-onde, terserahlah. Yang penting itu menjadi kebaikan. Luar biasa itu. Kalau bahasamu insya Allah banyak jadinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sedekah jariah. Itu modal dasar kita perbanyak. Contoh Bapak Ibu ada rumah, tinggal di rumah. Jadikan rumah itu bahas supaya menjadi amal jariah bagi awak. Caranya, ajan anak-anak awak, cucu-cucu awak. Anak kedajan dengan agama di situ. Makanya kami sudah komitmen, sejak 2007 balik itu kita
semuanya dimatikan. Dulu ambo ada yayasan Pak Haji, yayasan pendidikan gua, ambo matian tuh sedonyo. Buat rumah Quran, rumah tahfiz. Nah, kalau ada ibu ingin sedekah, ndak bakas itu. Tempat lain jadi yo silakan. Itu kan amal bagi ibu. Nah, kemarin itu dari tempat-tempat lain datang itu. Ustadz, kami ingin memberikan Al-Quran ini. Tapi catatan kalau rumah tahfiz, Al-Quran tahfiz ya Bapak Ibu ya, supaya kita baca. Nah, bukan Al-Quran biasa. Karena Al-Quran tahfiz itu ada nanti warna-warnanya itu. Itu anak mudah menghafalnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, jadikan rumah kita ini sebagai amal jariah. Bukan hanya sekadar tampil lalu. Karena memang begitu. Janganlah rumahmu jadikan hanya sebagai kuburan. Tampil lalu. Janganlah rumahmu hanya dijadikan sebagai restoran. Tampil makan saya. Tapi, setidaknya lakukanlah amal-amal jariah. Salah satunya diantaranya bisa sebagai nawwir buyutakum. Terangilah, sinarilah rumahmu itu tilawatil Quran dengan baca Al-Quran dan bisolah, solat. Nah, solat di situ dalam ilmu tafsir itu adalah solat sunnah. Solat wajibnya di surau, masjid, jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah tadi kita banyak jamaah kita. Laidu saf di surau. Ibu-ibu adalah beberapa saf. Nah, kalau datang ke sadoalannya seorang saja di Pak RT, barakakah wasik ke Pak RT. Nandaki surau tu. Ledo 70 ah. Oh, Masya Allah, 150 ah. Seorang saya cik rumah di. Seorang saya datang ke surau tu ah. Malatui surau tu mah. Seorang saya. Di kau dapat ke surau tu, jangan di Idul Adha saya nyepik kupon saya. Contoh tempat lain sih kau ndak ada tempat lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 1, amal jariah. Sadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Perbanyak. Karena itu nanti yang akan mengalir, memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita sudah tiada. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Bapak Ibu, rasul-rasulnya awak kinilah pakai handphone Android itu. Handphone Bapak Ibu tuh nanti akan dihisap itu. Saja isi goyang-goyang saya isi atau menonton orang goyang-goyang saya. Makanya kita ada YouTube, kalau buka silakan Bapak Ibu, ada YouTube, ambo do. TikTok ada juga, snack video ada juga, Instagram ada juga, boleh, sabui salah, Twitter ada juga. Diisi sadonya tuh, dengan ceramah. Nah, itu petang dulu orang bagi handphone cik itu. Buya, rekaman kuah. Apa buya ku buruk onah maksudnya. Memang pecah-pecah nonya gitu kan hasilnya. Iya iku yang ada pak. Kok ada apa yang Samsung kabarnya lai rancak hasilnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi beliau. Nah, awak pakai itu untuk rekaman tarikh. Jadi, pergunakan. Karena handphone kita ini nanti akan dihisap. Anmaluhu, harato. Kalau harato itu 2, Bapak Ibu. Rasul menyatakan, la tadallu maqadama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al. Sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satunya adalah anmaluhu, tentang mal, harato. Sadualahnya harato itu. Yang banyak haratonya alambe susurugo itu. Ada tuampe itu kan, kampi-ampe itu di presonte itu. Kalau harato itu 2 Bapak Ibu. Paresonyo, kalau umur ciknya. Umurmu 70 tahun kama. Kama saja. Mulai tahun kama saja. Kalau harato min aina iktasabahu, dari ma didape, wa ina anfaqahu, kama di pegunuan. Tuh. Contohnya HP itu. Membalinya kredit atau tunai. Ini tanya nanti itu. Di pegunuan tuh untuk menonton saya main WE saja. WE apa mana? WA
WA saja. Ataupun lain di pagunuan untuk kebaikan. Android Bapak Ibu tuh usahakan ada aplikasi Al-Quran dalamnya. Kalau enggak Bapak Ibu zalim itu. HP rancak, tapi enggak ada aplikasi Al-Quran doh. Aplikasi hadis, ada dalamnya. Kebaikan-kebaikan harus ada dalamnya. Karena nanti itu akan dihisap. Di zaman Rasul kan ada HP gitu. Kalau ada mungkin Nabi pakai HP, nelpon kemarin gitu. Bau biar mantanjung aman gitu kan. Tapi tidak ada. Sekarang teknologi itu banyak. Manfaatkan untuk kebaikan. Jangan sampai teknologi itu menjadikan kita itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan atau menjadi masalah bagi kita. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu capek mau anak handphone. Kok kadang-kadang anak CD baru anak TK baru lo bagi HP. Contoh, siko tidak ada tempat lain. Tempat lain sedolah, siko tidak ada. Tidak boleh. Berarti secara langsung Bapak Ibu meracuni anak Bapak Ibu itu. Saya tidak boleh. Sampai hari kini, ambo terapkan. Saya ngasih handphone pada anak kelas 3 SMA. Nandu itu nepek baru tu. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, sekarang dia sudah berada di Mesir keduanya. Cok bobo kemari mah dulu. Pernah lah ceramah siku dulu tu mah, musuruah gitu kan. Mau sengaja tu, supaya nyot tujuh masyarakat. Kini tinggal 2 lagi. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan 2 tahun lagi berangkat 1 orang lagi ke Mesir ndaknya. Ndak bisa ke Mesir ke Madinah. Ilmu yang bermanfaat. Anak-anak awak, kalau ada anak ketik kau, anak kadang-kadang kau dapat ayah jomandeh yang ngajar dulu. Jangan ustaz disuruh dulu. Ajarnya Al-Fatihah. Ajarnya ayat pendek yang dibaca dek guru awak tadi, ayat 3 kul. Terus nanti akan dibaca. Biasanya orang pemalih solat tu, apalagi kalau solat seorang, itu ayat kul-kul sana merasai itu. Tidak percaya sebuahlah. Solat di rumah kul-kul itu. Kul Allahu ahad. Terus itu taruh itu. Merasa itu taruh itu. Jangan pendek-pendek tu. Satiuk dibaca de anak awak, ngalir amal kebaikannya pada kita. Jadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, kita sebagai orang tua, ajar anak-anak awak di rumah. Karena rumah itu adalah sebagai tempat utama dalam mendidik anak-anak kita. Sebelum anak dibawa keluar di rumah dulu. Dididik dia dengan cara baik. Doakan makan, doa sudah makan, agolalo, kalalo, keluar rumah, naik kendaraan. Mungkin Bapak Ibu pemantan anak ke sekolah, naik terus sampai ke sekolah tu, kau dapat nanya 10, 20 atau 5 kali doa selesai. Kayak gitu Bapak Ibu. Dibaca tarui. Bacaan kare-kare, awak macon kare-kare. Ini mekuik ke tu. Sekali 2 kali cukup, ketiganya hafal tu. Anak tu kan capek daya ingatnya tu. Jadi biasakan ilmu yang bermanfaat. Atau Bapak Ibu pandai mangai Ibu membuat kue baking, membuat donat. Ibu buat resepnya. Beko kirim beko di Facebook. Kirim beko di Instagram. Nyo contoh di orang kue terenak di Indonesia kan. Nyo coba di orang nyo buat itu kan. Itu menjadi amal sangat luar biasa. Ilmu yang bermanfaat bagi ibu tuh. Itu caranya. Atau bapak-bapak ustadz gitu kan, apa pandai, ayat-ayat pendek baca, nanti cari backgroundnya yang lain gitu kan. Share itu di media sosial. Manfaatkan agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Karena sekarang apalagi kini zamannya kok sangat mudah sekali untuk berbuat kebaikan. Tapi kemaksiatan sangat mudah pula Bapak Ibu. Termasuk banjir bandang kini kok itu gara-gara maksiat. Cari dalam Al-Quran. Sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Kemarin, tadi juga hari Jumat ya, tadi juga itu yang saya sampaikan tadi. Di Masjid Raya Darussalam Aztec di Kuranji itu. Karena
terjadinya bencana, musibah, dan azab itu gara-gara perbuatan tangan manusia yang rakus. Tidak ada lain daripada itu. Dalilnya Al-Quran semuanya. Kalau ingin lihat, lihat saja nanti dalam YouTube-nya Bapak Ibu. Satu, yaitunya sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Lah jam lewat 10. Yang ketiga, anak yang soleh. Waladun solehun yada'ulah. Anak-anak. Bapak Ibu, anak di situ para ulama itu ada membagi umum sifatnya. Ada anak kandung awak, turunan kita. Bagaimana Ustadz, Buya, kalau kami tidak izinkan Allah punya keturunan, tapi beliau tenaga pendidik, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pengajar, atau lain-lainnya, buka les, itu menjadikan anak-anak tersebut soleh, dia berdoa, di situ bahasanya doa di situ bukan hanya berdoa Bapak Ibu, berbuat apa saja. Setiap kebaikan, kalau di Jawa mik li terangah Bapak Ibu, li terangah apa? Kadang tanganku panik loh begitu gitu kan. Ya, aduh lo paniknya bagi tanganku. Karena dalam ilmu retorika, kalau memaci mic dengan kanan, nanti dengan tangan kiri mainnya, itu tidak etis gitu. Makanya ambo paling jarang memegang mic dengan tangan kanan. Hampir dikata tidak ada. Boleh cari ibu dalam apa ambo itu. Karena ambo S1 ambo komunikasi Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu. Jadi kini kami di rumah tuh batigo kuliah. S1 2, S3 1. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan capek selesai Pak Sidi sedang program S3-nya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anak yang soleh itu bukan hanya termasuk anak kandung, tetapi juga termasuk anak didik yang lain. Makanya banyak mendidik, memberikan yang terbaik, mengarahkan, membimbing, menunjuk, muajari. Yang lain-lainnya. Kalau anak kandung tuh jaleh itu. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu mengalir kebaikan itu. Walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta di orang tuanya, Allah memberikan. Lah kata. Nggak ada yang menghalanginya. Karena hubungan dunia sudah terputus. Itu salah satu hebatnya anak yang soleh itu Bapak Ibu. Dia sholat. Orang tuanya mendapat pahala sholat karena anaknya sholat. Ini pendalaman ilmu. Orang tuanya tidak sholat. Udah meninggal, udah wafat. Tapi anaknya sholat. Anaknya sholat itu karena siapa dulu? Orang tuanya. Maka pahala sholat itu mengalir. Anaknya dapat pahala sholat itu mengalir ke orang tuanya. Itu yang tidak terputus itu. Ilah itu. Pengecualian tuh. Itu hebatnya anak soleh itu. Dia bersedekah. Dia berdoa. Dia menangis karena takut kepada Allah. Dia berbuat kebaikan. Saja kebaikan yang dilakukannya tanpa diminta orang tuanya, itu kebaikan itu mengalir ke orang tua. Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu, kalau ada yang ikut korban, kan, untuk ayah ambo, indak bana untuk ayah itulah mendapat. Kenapa? Anak itu sudah melakukan kebaikan. Atau hebatnya. Jadi hadis ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita amalkan sama-sama. Maka berniatlah Bapak Ibu, kalau ada awak anak-anak, cucu-cucu, jadikanlah anak itu anak yang soleh. Kriteria anak soleh itu adalah Bapak Ibu. Satu, dia itu taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, jadi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, dia melaksanakan ibadah, sholat, 5 waktu, yang wajib dan yang sunnah. Jadi, yang wajib dilaksanakannya, yang sunnah dipeliharanya. Untuk menjadi anak itu Bapak Ibu, anak soleh itu tidak semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu.
Memang butuh proses. Kalau lenamu insya Allah jadi. Menjadi. Kan awak acok tahu kan menjada menjadi. Menjada oh jada. Jangan ragu kita. Lakukan saja kebaikan itu. Jadi kalau ada anak ampe setidaknya kalau ndak kampe-ampe habis Quran Bapak Ibu seorang saja jadi. Nan seorang tu Bapak Ibu nanti kamu bangki batang tarandam. Nangka menjawi tangan awak besok di akhirat. Nangka menyalamaian. Nah, kalau bisa sadonyo rancak banah. Nah, gitu. Berusaha kita. Itu butuh proses. Butuh proses. Apalagi tantangan kini barek Bapak Ibu. Sangat barek banah. Anak-anak awak kok tantangannya barek. Luar biasa. Ndak sama jawab dulu doh. Sadoalahnya kini kok lah menjadi tantangan baginya. Narkoba, LGBT, pergaulan bebas, pacaran. Ini banyak gaya-gaya kini kan pacaran Islami gitu kan. Kan boleh ya Pak pacaran Islami. Masuk ada pacaran Islami. Baklah caro itu. Pas kamandake bismillah gitu. Pas kamu awai bismillah ya. Pas kamancalia iya. Nggak ada pacaran yang Islami do, pacaran yang ada syetoni. Nggak ada tuh. Kandaan saya langsung Bapak Ibu, kalau ada anak kadi awak, anak bujang awak, laga lain ceritanya, kandaan selero ya. Awak sebelum berangkit dulu, kandaan seleronya. Abang ke kuliah tuh kok bini, sih langsung lah. Hanya berang kau, atau biasa. Ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Anak-anak tuh hati-hati, tantangan bagi awak tuh. Banyak gara-gara anak orang tua itu adalah teraniaya. Dunia akhirat. Aturan awak bisa nanti masuk surga, ndak bisa. Lampia tibu di pintu surga tu leh. Tapi de anak kau itulah pesan Allah tu pelihara dirimu dan keluargamu. Awak lai solat tapi anak ndak babao. Ambo dah ndak ada anak kad ibu lah ibu. Kau ada bobo ke ni rumah? Serius ibu. Ambo paling hobi membawa anak. Nah kini anak saya yang bawa ibu, anak orang lain. Setiap hari Jumat. Tiap hari Jumat tu nyoh bawa tu anak tahfiz. Bara orang tu, ndak seorang dua loh dah. Udah masuk pondok, bawa yang lain, cari yang lain. Tujuan tu selamaian, yang bisa diselamaian. Itu caranya. Karena nanti semuanya nanti kita akan dihisap. Tadi ambo kan mampu parkir di situ tuh. Itu banyak yang duduk di tepi-tepi itu sedang baca itu. Lah salah saya Zan, kakamai buya awak lah itu. Bang, mau tanya. Lah sudah Zan bang. Lah Pak Zannya. Ayo, bubar, sholat. Sontak Pak nunggu kawan di dalam saya tunggu. Saya sikut tunggu. Iya Pak Zannya. Oh ya entah. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut ya Pak Ibu menegur anak. Kalau sudah di jamnya, mata, telinga, tangan, kaki, semua akan dihisap. Nggak ada berang ma ado. Tadi lambo tegur tak ada berang ma ado. Iya. Ambo mau turun ke rumah. Nggak ada cerita. Komplek ambo kayak itu tuh. Asal keluar ambo dari rumah tuh, nggak ada cerita ambo. Cobalah dulu, ibu lo mencoba lah nualah itu kan. Kalau coba, berang ma, ceramahnya ma tuh. Ndak bawa kemari, ndak bawa surau tua. Ya mudah-mudahan kita doakan amak itu mendapat hidayah yang terbaik ndaknya gitu kan. Anak dan amaknya gitu kan. Itu perjuangan kita Bapak Ibu. Jangan menyerah. Ndak boleh menyerah. Oh gitu. Ndak usah sebut-sebut. Sebut BA aja salah loh. Kalau menyerah wak itu salah dalam dakwah, ndak boleh. Pengurus musola, pengurus surau, jangan menyerah. Panggil dari jemaah itu, amuh ndak urusan awak tu doh. Namuh itu amal jariah. Jadi tetap supaya menjadi amal jariah bagi kita, jangan sampai kita berputus asa. Itu ndak boleh berputus asa itu. Taruh manarih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sebelum kita wafat, karena semua kita pasti akan meninggal, maka perbanyak yang 3 ini setidaknya.
Selalu lakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal jariah, kemudian sebarkan sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat, agar itu menjadi kebaikan bagi kita, dan jadikanlah anak cucu kita, generasi kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu adalah butuh perjuangan yang sangat dahsyat sekali. Tidak bisa kalau tidak dengan perjuangan. Karena kita ini adalah sebagai manusia biasa. Tidak luput, tidak lepas dari usaha. Allah, Bapak Ibu, Allah menilai bukan hasil, tetapi adalah proses. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Maksimalkan prosesmu dulu, kata Allah. Lah maksimal baru tawakal. Tawakal itu serahkan. Nah, itu hasil tuh menyerah tuh. Jadi usaha dulu. Usaha dulu. Nah, kemudian keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kesabaran. Anak-anak yang ditinggalkan, doakan selalu orang tua kita agar orang tua kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 5, 10, boleh 20 minit. Ada orang kabarnya Bapak Ibu, kalau enggak makan kue walai. Koleado Udah tanya Bu, boleh? Taziah boleh tanya jawab Bu. Nyo yang enggak boleh tanya jawab itu dalam khutbah Jumat. Ayo enggak boleh itu doh. Ya, khutbah Jumat tanya jawab balai cerita kok. Bu, enggak terangan Bu. Oh, enggak ada. Enggak ada pulang lah ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhum yang telah mendahului kita mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Ingat Bapak Ibu, semua kita pasti akan sama dengan beliau. Akan mengikuti namanya alam kematian itu. Lanjut Bu, sampai selesai lah sudah medang beko. Dapat tari. Jadi tadi alam dunia, alam sakarat. Alam sakarat itu proses. Baru alam maut. Setelah alam maut, alam barzah. Ampun nak betong tu lah, bala tu. Sakarat itu adalah proses berpisahnya roh dari jasad. Dan itu berat Bapak Ibu. Makanya Nabi membimbing awak dengan doa. Doanya itu Bapak Ibu sudah hafal itu. Puncaknya, Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah itu. Biasaan doa itu taruh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Kan gitu tuh. Nah biasaan itu taruh. Jadi puncaknya itu maut. Jadi alam maut. Karena dalam sakarat itu adalah suasana yang sangat berat sekali. Bu, walaupun kue keluar fokus aja Bu ya. Nah, beko ndak lot terengah beko gara-gara kue kok tuh. Kue lanjut. Jadi sampai kue sudah. Dalam proses sakarat itu ada 7, kalau di angkatan peleton apa namanya tuh? Rombongan apa kalau di angkatan apa namanya itu? Pasukan. Peleton. 7 pasukan yang mengganggu manusia dalam proses sakarat itu. 1 personil itu kekuatannya, daya aksinya 70.000. Daya aksi kekuatannya. Untuk menyesatkan manusia yang dalam sakarat. Mungkin pernah awak mendengar ada orang dalam sakaratul maut itu nampak di orang dalam sakarat itu memegang segala iya. Itu sebenarnya adalah setan, iblis yang menjelma ke orang dalam sakarat itu. Tapi orang lain tidak nampak. Karena dia makhluk gaib.
Setan yang menjelma itu menyerupai orang karibnya yang sudah wafat, yang paling dicintainya. Sia yang lah dahulu contohnya kan suami, istri dalam sakarat, maka suami menjelma